Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Obsesi, bersua kembali dalam episode ini yang kita masih menghadirkan dosen-dosen hebat dari Universitas Negeri Padang. Pada siang ini kami menghadirkan Dr. Wirdaningsih Esos MC dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Selamat siang Bu Wir. Selamat siang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah hadir di studio Obsesi Seru ya. Iya, Pak. Bu Wir, sekarang aktivitas di Fakultas Ilmu Sosial sebagai apa saja? Kalau apanya sebagai ketua pusat kajian kearifan lokal, Pak. Oh ya, ketua pusat kajian kearifan kearifan lokal ya, lokal, itu ya. di tingkat fakultas ya? Ya, jatuhnya enggak di bawah jurusan. Oh, di bawah jurusan. Sangat spesifik ilmuwan sosiologi antropologi. Itu apa idenya dulu, apa pentingnya untuk membuat pusat kajian kearifan lokal itu? Awalnya kan waktu itu kan turunnya itu kan awalnya waktu disertasinya Wida kan kearifan lokal. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Ternyata setelah kita menjalani kearifan lokal Indonesia itu kan sangat banyak, sangat kaya. Persoalannya kita tidak menggali dan tidak menginventarisasinya dengan baik dan tidak mensosialisasikannya dengan baik. Dan padahal itu adalah identitas kita gitu. Nah, dan beberapa perguruan tinggi belum banyak yang memiliki gitu. Nah, mungkin untuk menginventaris, untuk melestarikan, untuk membudayakan dari kearifan lokal itu menjadi kegiatan kehidupan sehari-hari, maka perlu diadakan pusat kajian kearifan lokal itu. Waktu itu baru pulang sekolah. Oh, baru pulang sekolah. Pusat kajian kearifan lokal ditawarkan ke jurusan, itu disetujui dan itu diajukan ke rektor, keluar dari SK dari rektor gitu untuk pusat kajian kearifan lokal. Berarti ini kearifan lokal ini penekanannya khusus Minangkabau atau bagaimana? Enggak. Indonesia ya. Kebetulan kan kami visi dari jurusan itu kan visinya berlandaskan kearifan lokal juga, dan ada mata kuliah kearifan lokal gitu. Dan yang akan lebih membuat semangatnya untuk mendirikan itu kan baru beberapa perguruan tinggi yang punya, kayak baru Unhas, kemudian Trisakti, sama satu lagi itu baru itu yang memiliki, tidak beberapa banyak. Oh, belum banyak perguruan tinggi ya. Maka kita coba untuk mendirikanlah pusat kajian kearifan lokal. Perlu kita grand isukan lah. Grand isukan kearifan lokal ini di tengah masyarakat itu. Dengan mengkaji kearifan lokal itu sangat penting bagi kehidupan berbangsa bernegara. Sangat penting karena nilai-nilai itulah yang menjadi pedoman hidup kita. Karena nilai-nilai itulah nilai-nilai kan, kalau kearifan lokal itu kan nilai pengetahuan masyarakat atau keterampilan masyarakat atau sistem pengolahan masyarakat yang memiliki nilai bijak, yang memiliki nilai penuh pengertian, dan itu identitas kita gitu. Dan kalau udah identitas kita, itulah yang perlu kita kembangkan. Kita kan selama ini ketika mau melakukan perilaku, apa yang menjadi ujukan kita untuk melakukan tingkah laku, kita kan tidak mesti punya Korea atau punya Barat dan sebagainya, tapi punya diri kita, identitas kita. Tentu itu perlu disosialisasikan ke generasi akan datang gitu. Nah, generasi yang anak-anak kita juga harus perlu mengetahuinya. Kan kita mengetahui, generasi kita sudah mulai tidak mengetahui apa yang menjadi nilai-nilai budaya, nilai-nilai identitas kita yang sebenarnya penuh dengan kebijakan gitu, penuh dengan bijaksana. Nah, sebenarnya nilai-nilai itu yang perlu kita kembangkan. Dan kearifan lokal ini kan majak, mulai dari kearifan lokal politik, kearifan lokal ekonomi, kearifan lokal lingkungan gitu, kearifan lokal pendidikan, kearifan lokal kuliner gitu, kearifan lokal pertanian, nelayan gitu, beribu-ribu banyak, dan itu perlu kita sebarkan gitu. Untuk perguruan UNP khususnya perlu diintegrasikan dengan mata pelajaran gitu, perlu diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, sehingga memang membumi itu membuat lokal. Ide itu dulu ada kaitannya dengan latar belakang pendidikan S2, S3. Jadi Ibu? kaitan S3 Pak. S3. Jadi S3 Ibu? Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, waktu memang disertasinya itu tentang kearifan lokal pendidikan, mengkaji tradisi khatam Quran itu sebagai nilai-nilai penguatan karakter anak gitu waktu itu. Jadi dari situlah waktu di S3 kan, S3 Wida itu kan pendidikan umum dan karakter namanya. Nama program studinya? Nah ya, satu-satunya di Indonesia. Di Indonesia? Iya. Ya, nama program studinya? Iya,
unik. Pendidikan di UPI Di UPI cuma saya yang ada. Kenapa Ibu masuk ke situ dulu? Karena berpikiran. Kalau S2-nya di mana dulu? S2-nya di UI. Nah, prodinya? Antropologi. Oh, antropologi. Karena sangat tertarik dengan pendidikan anak, tapi inginnya pendidikan anak itu dengan kekuatan konsep antropologi, konsep kebudayaan gitu. Nah, tapi bicara karakter itu yang menarik gitu. Nah, mungkin S1-nya antropologi, S2-nya antropologi, S3-nya pendidikan karakter gitu. Oh, S1 antropologi dulu ya. S2 antropologi. Iya. S1 antropologi di mana? Universitas Andalas. Oh, S2 antropologi di UI. Ya, UI. Kemudian lanjutkan ke pendidikan. Ke pendidikan karakter. Pendidikan karakter ya. Oke. Baik. Berikutnya akhir-akhir ini saya lihat Ibu banyak sekali ya seperti mendokumentasikan makanan, itu kaitannya dengan itu juga. Itu penelitian, itu apa itu? Ya, kearifan lokal kuliner itu sebenarnya waktu penelitian disertasi awalnya Pak. Jadi penelitian disertasi itu kan meneliti tentang tradisi Khatang Quran. Di dalam tradisi Khatang Quran itu ada tradisi makan basamo. Tradisi makanan basamo. Makan bajamba gitu. Nah, ada di dalam suatu kasus gitu. Karena itu sudah menjadi identitas, itu sudah menjadi kebudayaan masyarakat itu, ketika ada pengurus untuk merubahnya gitu, waktu itu dirubah dari daging yang biasanya makanan yang paling enak itu rendang, diganti dengan ikan. Nah, diganti dengan ikan. Tapi ketika diganti dengan ikan itu menjadi rumor Pak, jadi gunjingan masyarakat gitu. Masyarakat heboh. Nah, hebohnya tidak tingkat dari nagari satu, tapi nagari yang lain gitu. Kena heboh bahwa di Puguruan itu sudah diganti makanan dari rendang ke ikan gitu. Nah, padahal mereka bilang rendang itu adalah identitas, memiliki makna simbolik gitu. Bukan makanan apa saja, biasa saja gitu ya. Bukan makanan ada biasa, ada kaitannya gitu. Karena rendang itu adalah simbol identitas masyarakat Minangkabau, simbol musyawarah mufakat, 3 tungku sajarangan gitu. Dan daging itu ninak mama gitu, santan itu jadi pandai, cabai yang pedas itu ninak alim ulama, ditambah dengan bundu kanduang dan bulu balang. Sampai ke situ lambang-lambangnya dari makanan itu. Iya. Itu di mana tuh? Itu di negari waktu saat penelitiannya, penelitian itu. Nah, karena itu maka tertarik untuk meneliti antropologi kuliner gitu, di situ bahwa makanan itu juga memiliki makna simbolik tertentu yang merupakan gambaran apa yang menjadi sistem budaya dari masyarakat setempat gitu. Nah, itu dan ketika kita melihat nilai-nilai itu adalah nilai-nilai kearifan, bahwa nilai kearifan lokal Minangkabau, bahwa politik Minangkabau itu politik demokrasinya sangat tinggi, bahwa pengambilan keputusannya sangat kolektif gitu. Ada 4 tungku sajarangan. Berarti lebih mendalam lagi sampai ke politik juga ya. Iya. Nah, situ jadi satu disertasi itu kita melihat banyak fenomena yang akan dilihat. Bisa fenomena politiknya, fenomena kulinernya, fenomena pendidikannya. Gitu. Jadi ada 3 hal, maka ini adalah bagian ke nilai-nilai yang baik di dalam masyarakat. Dan itu kalau kita kaitkan dengan misalnya kearifan lokal politik, itu kan sebuah demokrasi. Iya, demokrasi ya. Dan itu sebenarnya nilai-nilai yang baik, nilai yang bijak, dan itu identitas kita. Kenapa kita tidak keluarkan? Kenapa tidak kita grandkan gitu? Nah, ada semangat itulah makanya berkeinginan ada pusat kajian kearifan lokal itu. Gitu. Kalau sekarang kegiatan banyak saya lihat mendokumentasikan kuliner Minang itu dalam rangka penelitian juga. Ada kaitannya juga dengan kegiatan pusat penelitian atau dengan penelitian? Ada penelitian, ada keinginan membuat buku. Kalau Wida kalau membuat buku itu kan jalan-jalan gitu, lihat observasi jalan, setiap observasi yang teramati itu dicatat nanti dikaitkan dengan konsep dan teori yang kita miliki gitu. Nah, jadi yang jalan itu harus jalan yang kreatif, jalan yang ketemu, jalan yang mendapatkan ide gitu. Jadi pokoknya waktu masih S3 pun waktu itu juga Pak jalan. Jadi kalau lagi ada suasana agak renggang, jalan. Nanti di perjalanan itu kan nampak beberapa hal yang baik untuk ditulis, menarik untuk ditulis, ya mengalir saja ditulis terus gitu, produktif aja terus, di mana dan kapan saja menulis gitu. Makanya itu saya lihat ya terdokumentasikan terus dengan baik ya, apa makanan sampai detail-detailnya begitu ya. Oke. Baik. Berikutnya
kalau penelitian yang menjadi apa namanya, menjadi perhatian sekarang terakhir ini apa Ibu penelitian Ibu? Kalau penelitian yang penelitian unggulan UNP ya kuliner tadi, Kuliner rendang, tadi ya? Rendang ya. Iya. Itu yang dapat dari yang penelitian unggulan perguruan tinggi. Nah, itu tetap lanjut tentang rendang. Itu tentang rendang saja atau rendang saja kan mendalam juga ya kalau meneliti rendangnya saja? Iya, sekarang ini terkait dengan pengembangan dari bisnis rendang itu, Oh, Pak. bisnisnya Jadi, lagi ya. jadi kan kita mengkaitkan juga pemberdayaan ekonomi perempuan karena usaha-usaha ekonomi yang ada di Sumatera Barat itu banyak dikembangkan oleh perempuan, khususnya rendang gitu. Jadi bagaimana pengembangan usaha itu lebih baik dan lebih mendunia gitu. Bagaimana penggunaan digitalisasi juga dilakukan untuk rendang itu. Untuk rendang ya. Iya. Oh, tadi maka kaitan kuliner tadi tetap setiap ke jalan saya lihat itu didokumentasikan gitu Iya, ya. didokumentasikan. Karena perhatiannya memang ke kuliner gitu ya. Iya. Oke. Karena dengan kuliner itu kita mengetahui apa yang filosofi hidup masyarakat dari makna simboliknya gitu. Oke, tadi memang ada makna simbolik tadi ya. Iya. Ada mama, ada apa tadi ya? Lama gitu ya. Cik pandai. Ada di situ ya. Iya. Jadi bukan sembarangan saja sebetulnya Iya. ya. Kalau setiap perhelatan perhelatan Minangkabau pasti ada lah rendang tuh, Rendang, ada ya. rendang besar, ada rendang kecil. Pasti ada rendang itu ditaruh di jamba itu. Di jamba itu ya. Pasti ada terus gitu. Nggak bisa ndak gitu ya. Ndak. Kalau ndak tadi itu menjadi gunjingan tadi ya. Iya. Kalau diganti saja tadi seperti itu. Diganti. Kalau perhelat mungkin nggak ada rendang, pasti juga ada. Iya, akan disebut jadi, orang. Jadi pertanyaan iya, juga. Jadi pertanyaan orang ya. Oke, baik. Berikutnya Ibu juga banyak saya lihat aktif. Ada tadi beberapa ada Yayasan Lentera, itu apa tuh? Yayasan Lentera Istiqlal itu yayasan yang kami dirikan tahun 2004 di Padang, di Bogor. Oh, di Bogor. Itu yayasan pendidikan anak, Pak. Yayasan pendidikan anak masih aktif sampai sekarang. Masih aktif sampai sekarang. Dulu diawali dengan taman bacaan Si Putih namanya. Di Bogor. Bogor. Nah, itu sampai sekarang berdiri karena 2007 menjadi dosen, tapi alhamdulillah tetap juga jalan di situ ya. Di sana gitu. Namanya Lentera Istiqlal. Kemudian juga terlibat ini dalam pengelolaan pendidikan anak usia Gria. Apa itu? Ya itu namanya. Itu Pak. namanya ya. Lembaga Pendidikan Anak Gria Istiqlal namanya, Pak. Kalau di PAUD ada juga, ada ya. pembina PAUD itu di mana? Yang di itu juga. Terus lihat pembina amanah. Oh iya. PAUD amanah wanita ya. Amanah, wanita Islam. Ya, itu di mana? karena Wida kan ketua umum wanita Islam, Pak. Di Padang. Oh, di Padang. Nah, juga aktif kami punya nama Yayasan Amanah Wanita Islam. Yayasan Amanah itu ada PAUD-nya, ada rumah pintarnya, ada PKBM-nya, ada rumah non panti. Itu sudah lama. Sudah lama sekali sejak tahun 2010 dulu aktifnya gitu. Oke. Jadi sangat banyak sekali aktivitas. Kemudian Ibu saya lihat juga banyak sebagai narasumber dalam hubungannya dengan kearifan lokal dengan perempuan juga ya. Iya, dengan perempuan dan anak ya. Ya. Itu apa saja itu? Ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya, ada narasumber di radio gitu, ada narasumber di Padang TV, ada narasumber di TVRI Sumbar ya. Kalau di TV Sumbar khusus tentang Kasanah Budaya Minangkabau gitu. Oh, Kasanah Budaya Minangkabau ya. Kalau di Padang TV terkait dengan mahasiswa gitu, debat mimbar mahasiswa, kita jadi panelisnya. Panelis. Ya. Kemudian kalau di radio itu memang rutin karena itu memang sebagai inspirasi setiap ide ada sesuatu isu baru gitu. Kita angkat gitu, misalnya Sumpah Pemuda, kita diskusikan tentang Sumpah Pemuda, tapi udah kaitkan dengan kearifan lokal pemuda gitu. Atau 10 November dikaitkan dengan Ibu Rasuna Said gitu. Rasuna Said sebagai yang menggerakkan pendidikan politik terhadap perempuan gitu. Seperti itu. Jadi memang terus kemudian terakhir juga narasumber di radio tentang nilai-nilai kearifan lokal Minangkabau yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila gitu.
Oke, baik, berikutnya Bu Wirdaningsih juga banyak saya lihat menulis buku terakhir ini. Hampir tiap tahun, dalam setahun itu ada beberapa juga saya lihat. Itu buku-buku ilmiah atau buku sastra juga? Gimana Jadi tuh? gabungan, ada buku teks yang terkait dengan mata Iya, kuliah, dengan mata ada kuliah. yang buku yang sifatnya ringan gitu. Nah, buku ringan itu kan berawal ketika studi di S3, Pak. Jadi menulis misalnya tentang buku teks tentang kearifan lokal Minangkabau. Nah, tapi di sela-sela menunggu promotor yang kadang-kadang mungkin belum selesai membaca Iya, gitu, mau dikerjakan apa, kita kan sangat kalau kita S3 tidak di dekat kampus kita Iya, sendiri, iya. mungkin kita waktunya luang Iya, banyak gitu. makanya menulis. Nah, nulis yang cerita-cerita yang di luar konsep dan teori itu yang bisa dibaca secara ringan. Makanya ada tulisan Senandung di Kampung Quran gitu. Ya, itu. Senandung di Kampung Quran itu nggak lepas dari cerita kaitan dengan disertasi, tapi yang sifatnya lebih lebih sifatnya lebih kehidupan. Jadi menceritakan bagaimana peristiwa Wida menulis disertasi gitu. Menulis disertasi pisah dengan anak-anak kan waktu sedang disertasi itu kan untuk sebuah observasi penelitian kirim anak ke kampung untuk belajar mengaji karena tradisi mengaji di daerah Agam itu ada anak rantau yang pulang ke situ belajar mengaji 1 tahun. Jadi yang di perguruan Quran Awaliyah Balai Gurah banyak itu 50% itu anak rantau gitu. Itu maksudnya memang itu tradisi atau kebiasaan atau gimana tuh memang? Kalau menurut anak rantau. Iya, memang sudah menjadi sudah sesuatu yang sudah bertahun-tahun dilakukan gitu. Ya sudah menjadi nilai juga bagi mereka bahwa anak itu dikirim pulang ke kampung untuk belajar mengaji, untuk mengenal kampung halamannya, untuk dekat dengan karib kerabatnya gitu. Itu model seperti itu apakah orang yang baru merantau atau memang anak-anak yang lahir di perantauan pun yang dikirim? Anak yang lahir di perantauan, Pak. Jadi bapak-bapak ibunya, neneknya ada yang dikirim untuk tinggal sama nenek kakek, atau kalau nggak ada nenek kandung bisa dari saudara dari nenek. Jadi tinggal di situ gitu. Itu biasanya berapa lamanya? Ada setahun 2 tahun. Berarti dengan pendidikannya juga pindah SD-nya pindah 1 tahun atau 2 tahun nanti. Sambil belajar mengaji nanti baru pindah lagi. Paginya sekolah formal, SD biasa, nanti jam 2 sampai jam 5 itu belajar di perguruan Quran Awaliyah. Itu dengan sistem memang muridnya banyak waktu itu, sampai kalau saat Wida termasuk yang pelakunya 84 orang sampai 100 orang. Jadi perantau itu kira-kira 50%. Dan kalau ada anak rantau yang nggak ada saudara, ada juga disediakan asramanya, Pak. Diasramakan, tinggal di situ, mondok di situ. Jadi di situ belajar mengaji, dan belajar mengaji selama 1 tahun itu memang paham dengan tajwidnya dengan benar gitu. Tapi rasanya tidak banyak daerah mungkin di Minangkabau yang seperti itu ya? Iya, enggak. Tapi memang di Kanagarian kecamatan sampai Canduang itu memang ada nagari Balai Gurah, ada nagari Biaro, ada nagari Talago, Kototuwo. Itu di seluruh nagarinya ada seperti itu. Ada perguruannya. Dan umumnya kebiasaan memulangkan anak rantau itu memang sudah menjadi tradisi. Tradisi ya. Iya. Jadi memang mereka diantarkan pulang belajar mengaji, tinggal sama nenek kakek atau tante atau mak tuwo, tinggal di situ selama setahun. Dan itu memberi nilai, kalau menurut Wida, membangun kecerdasan tersendiri bagi anak gitu. Anak itu mengenal budayanya, kemudian kecerdasan sosialnya. Jadi kecerdasan sosial budayanya tumbuh di saat itu. Dan rasa Minangkabaunya mungkin akan lebih terasa bagi mereka kan. Ya, kemandiriannya juga muncul gitu. Nah, menurut Wida itulah kearifan lokal dari Minangkabau, adanya proses anak rantau pulang ke kampung belajar mengaji gitu. Nah, di kaitan itu yang dalam menjadi buku itu. Ya, satu disertasi, satu tentang yang menulisnya yang sifatnya agak melankolis gitu. Itu dibuat dalam bentuk buku. Dibikin yang di Senandung Kampung Quran. Senandung Kampung Quran. Karena anak yang belajar mengaji itu kan dinamikanya banyak, perasaannya ditinggal sama ibunya. Dia harus tinggal sama neneknya, kemudian dia beradaptasi dengan orang kampung halaman gitu. Kemudian dia harus dituntut
untuk belajar mengaji, dia juga tuntut mempelajari pelajaran sekolah gitu. Banyak hal yang harus dia lakukan, tapi menjadi asik sama anak-anak itu setelah dia belajar pandai baca Al-Quran, itu menjadi kenangan tersendiri. Karena kenangan sendiri, contohnya kenapa Pak? Perantau itu lebih banyak pulang di saat khatam Quran daripada misalnya di saat yang lain, misalnya Idul Fitri atau Idul. Tapi khatam Quran itu perantau itu pulangnya banyak di situ karena dia ingin masa-masa khatam Quran itu masa yang indah bagi dia, masa yang menarik bagi dia untuk ikut itu. Nah, menurut dia itu salah satu timbul lagi pikiran potensi wisata juga di situ. Wisata akhirnya ya. Ya, potensi wisata di situ. Tapi rasanya tidak banyak nagari rasanya seperti itu mungkin ya. Saya di beberapa daerah nagari misalnya mengadakan khatam Quran mungkin yang apa tadi yang membiasakan para anak perantau yang sudah dibiasakan 1 tahun di daerah. Memang belum banyak, tapi kalau daerah itu memang kasus memang itu ya. Ya, itu yang menariknya. Dan mereka setelah 3 hari itu Pak, hari pertama arak-arakan, hari kedua membaca lomba baca, ketiga itu mendoa lagi, mendoa khatam Quran. Nah, yang paling menyenangkan ketika bakunya datang ke rumah dia, dan itu kan menjadi kesenangan juga bagi anak. Yang menjadi prinsip betul itu anak tuh seperti sangat dihargai, dihargai di saat belajar di sedang khatam Quran, dihargai sama keluarga. Kalau di ilmu pendidikan, kalau anak dibesarkan dengan penghargaan, dia akan menjadi seorang yang percaya diri, kan itu juga. Buku-buku lain ada banyak sekali atau buku yang dianggap menjadi perhatian atau yang membawa ini buku yang paling selama Ibu menulis, mana buku ada tak mungkin buku yang rasanya menonjol atau buku yang antropologi kuliner ini. Antropologi kuliner ini itu sudah terbit ya? Sudah. Karena antropologi kuliner ini karena memang kata orang berpikir di luar yang umum gitu. Orang bicara kuliner dalam tataran bagaimana memasak yang enak gitu. Orang bagaimana dengan seninya memasak. Kita itu bicara sampai lihat memang kuliner tradisi Ibu dokumentasikan begitu ya. Ya. Itu 3 sih Pak, itu kemudian Minangkabau, Sunda dan Jawa. Karena daerah ini yang pernah itu isinya bukan Minang saja. Enggak. Karena 3 itu berdasarkan daerah yang pernah Wida tinggal lama. Di Minangkabau Wida tinggal lama, di Jawa Barat tinggal lama selama doktor, dan di Jawa Timur dulu agak beberapa lama juga. Jadi di mana yang pernah teramati dan pernah diobservasi gitu. Nah, makanan-makanan itulah yang dikumpulkan gitu. Itu makanya saya pikir tadi hanya kuliner Minang saja, enggak. 3 itu tapi sebenarnya tapi di dalam buku itu memang lebih fokus ke Minang. Lebih banyak Minang. Karena memang itu yang banyak terobservasi gitu. Kalau saya melihat itu kajian Ibu tuh sepertinya ada kaitan juga kalau yang orang bahasa itu namanya folklore, mungkin bagian dari folklore juga. Iya, bagian dari folklore kuliner. Ya, folklore kuliner. Iya. Folklore itu bagian kajian antropologi juga ya Bu ya? Antropologi. Tapi kata orang linguistik, orang sastra, folklore juga karena kajiannya. Kan ada antropologi bahasa Pak. Oh iya. Jadi antropologi itu kan ada antropologi bahasa, antropologi politik, antropologi industri, antropologi kesehatan, antropologi berarti itu kaitannya tadi dengan orang linguistik tadi itu ya. Ya, antropologi bahasa bagi orang antropologi, mungkin folklore bagi orang sastra melihatnya. Kita melihat karena bahasa itu menjadi penting dalam penelitian antropologi. Karena kalau kita tidak mengenal bahasa orang, kita tidak akan mengerti orang itu. Kunci untuk masuk itu adalah bahasa. Kita pandai bahasa orang yang kita teliti gitu. Dari bahasa itu kita akan mengetahui simbol-simbol dan sistem sosial budaya mereka gitu. Nah, antropologi kan di situ mainnya, di antropologi bahasa tadi. Jadi ada juga namanya terkait dengan bahasa, etnologi bahasa gitu. Oh ya, kalau kita menyebutnya linguistik antropologi atau etnolinguistik, jadi orang bahasa menyebutnya itu kan kaitan antropologi dengan linguistik itu ya. Kalau orang bahasa menyebutnya etnolinguistik. Iya, etnolinguistik. Oke. Baik, kalau penelitian memang kajiannya itu juga fokusnya sekarang ya, arah ke antropologi itu juga. Ke kuliner juga. Penelitian terakhir ini Ibu mungkin beberapa tahun terakhir. Kalau penelitian banyak sih kalau tentang politik masuk Pak. Masuk politik juga ya. Jadi kearifan lokal sosial politik itu ada di
diteliti juga. Jadi Wida yang tertarik itu kearifan lokal, sosial politik, pendidikan, dan ketahanan pangan. Oke, tadi kulinernya ketahanan pangan ya. Iya. Barangkali itu mungkin ya. Saya lihat Ibu juga terakhir ini menjadi narasumber dalam berbagai kemarin dalam sosialisasi Perda juga ada diminta. Oh ya, adaptasi sosial. Iya, adaptasi itu. Iya, itu di adaptasi siswa itu di acara mimbar mahasiswa. Jadi Perda itu antara pro dan kontra gitu. Jadi bagaimana kesiapan masyarakat dengan Perda yang baru itu gitu. Nah, itu. Berarti kalau sekarang Ibu mengajarnya di prodi apa? Prodi sosiologi. Sebenarnya kan dulu pendidikan sosiologi antropologi. Nah, jadi pendidikan sosiologi antropologi, kemudian karena kita harus satu jurusan, pendidikan sosiologi. Pendidikan sosiologi kalau sekarang tuh ya. Satu jurusannya. Oke. Baik. Kemudian Ibu obsesi Ibu tentang pengembangan keilmuan Ibu ini kalau ke guru besar sudah mulai ada rencana atau sudah? Kata orang kan ke guru besar itu kan salah satu syaratnya kan sinergis dengan disertasi kita. Nah, salah satu disertasi Wida itu kan memang kearifan lokal pendidikan. Kan bagian pendidikan juga tuh ya. Iya, kearifan lokal pendidikannya. Maka salah satunya yang lebih Wida menjadikan apa yang menjadi lekat yang Wida itu kearifan lokal gitu. Bagaimana kearifan lokal ini kembali menjadi identitas kita. Itu kan nilai yang bijak dan bijaksana dan penuh pengertian. Dan kita anak-anak kita juga kita sosialisasikan lost generation terhadap kebudayaannya sendiri. Pada kebudayaan kita itu memiliki sesuatu yang bijaksana dan penuh pengertian. Dalam politik pun ada, kayak misalnya pemilu Badunsana hari ini gitu, pemilu. Itu bagian tadi kearifan lokal juga. Itu kan terakhir memang Wida diskusi di KPU. Di KPU di KPU saya juga hadir gitu ya. Di KPU kan Wida mensosialisasikan tentang pilkada yang berkearifan. Jadi bagaimana kita pelaku kita di dalam sebagai peserta atau sebagai yang memilih dalam pilkada itu memiliki lebih menjalankan nilai-nilai kearifan lokal. Misalnya pemilu Badunsana itu bagaimana gitu, kusik-kusik bulu ayam, bahwa gitu. Kita itu boleh beda pendapat, boleh beda pilihan, tapi kita Badunsana. Gitu. Atau mungkin setelah nanti pemilu atau pilkada kita tuh kata orang bidua lalu kiambang Betawi. Artinya kita sudah memang dulu kita berbeda dalam pemilu, setelah itu kita bersama-sama bersepakat bersama-sama bahwa kita ini memiliki sebuah integritas untuk kemajuan. Nah, kalau dapat nilai-nilai yang kita berkehidupan demokrasi ini, nilai-nilai kearifan lokal itu menjadi landasan kita gitu, seperti itu. Baik, itu kalau itu nanti ke arah ke guru besar itu mata kuliah itu memang ada nanti itu ya di prodi. Di prodi Wida ada kearifan lokal, waktu S3 pun mata kuliah itu ada kearifan lokal. Memang sudah mulai digalakkan orang mata kuliah itu, misalnya di ekologi pun etno-eko-pedagogi gitu. Ada etno-pedagogi itu sudah mulai, kalau di dunia pendidikan itu sudah dikembangkan orang gitu, karena kearifan lokal itu diintegrasikan dengan berbagai mata pelajaran termasuk pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia terakhir Wida kan menang Pak lomba dalam penulisan bahan ajar untuk bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itu penyelenggaranya? Balai Bahasa. Balai Bahasa. Itu tahun berapa, Bu? 2018. Yang menang udah masuk dominasi. Masuk dominasi ya. Dapat uangnya. Tapi penulisnya bukan orang bahasa Indonesia. Ibu kan? Iya, Ibu nulisnya. Oke. Baik, semoga aktivitas semakin berkembang terus. Ya, mudah-mudahan nanti segera juga profesor. Itu kan bermanfaat bagi Universitas Negeri Padang. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan. Sobat Obsesi, demikian perbincangan kami siang ini dalam program Obsesi Seru bersama Dr. Wirdaningsi Esos MC, dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, yang juga Ketua Pusat Kajian Kearifan Lokal di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.